Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hanya itu doa saya yang bisa saya panjatkan untuk Anda semua ya. Bung Rocky, saya pikir ini kabar bagus dari pemerintahan Prabowo ya. Pemerintah itu akan memberikan amnesti alias membebaskan para tahanan yang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Ini karena mereka yang menghina pejabat negara. Ini artinya ke depan kendati Undang-Undang ITE belum direvisi, ada kebijakan bahwa mereka yang kritis tuh tidak akan dipenjarakan. Posisi Presiden Prabowo dalam soal hak asasi manusia diperlihatkan dalam berita itu atau pernyataan itu bahwa tidak akan ada kriminalisasi pada para penghina atau calon penghina pejabat negara tuh. Dan itu ditegaskan lagi oleh Pak Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Ini berita yang betul-betul jadi alat pembatas juga antara rejim sebelumnya dan rejim hari ini, antara pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Di era Pak Jokowi begitu banyak undang-undang ITE itu dijadikan alasan untuk membungkam oposisi, membungkam critical thinking, critical political point of view. Jadi kelihatannya memang kita boleh menduga dengan maksud baik bahwa ada upaya dari pemerintahan hari ini Prabowo untuk mengedepankan atau memuliakan pikiran-pikiran kritis itu. Ini berita yang harusnya jadi semacam paradigma baru di dalam politik Indonesia tuh. Jadi kendati Prabowo berupaya untuk memastikan bahwa anggaran itu harus dihemat, tetapi di dalam upaya untuk memperluas wilayah aktivitas demokrasi, maka beruntung bahwa Menteri Natalius Pigai meng-highlight itu sebagai bukan sekedar diumpankan pada publik untuk paham bahwa tidak akan ada lagi tahanan politik, tapi sekaligus untuk memperlihatkan bahwa ada paradigma baru di dalam kementerian, yaitu penghargaan terhadap human rights dan hak asasi manusia. Itu yang paling dasar adalah hak untuk mengucapkan, mengekspresikan pikiran itu. Kan itu dasarnya. Nah, kritik adalah ekspresi paling jujur dari warga negara terhadap kekuasaan. Jadi bukan apa bentuk kritiknya, tetapi niat untuk mengkritik itu sendiri sudah merupakan jaminan bahwa demokrasi akan berlanjut. Jadi kita pegang ucapan dari Menteri Natalius Pigai bahwa tidak akan ada pembungkaman terhadap atau apalagi pemenjaraan terhadap para kritikus pemerintah. Jadi poin dari Menteri HAM ini jadi pedoman bagi masyarakat sipil, kampus, aktivis demokrasi untuk terus mengucapkan kritik pada pemerintah. Itu bukti yang secara otentik bisa kita pegang untuk memulai kembali menghidupkan percakapan politik yang selama pemerintahan Presiden Jokowi itu seolah-olah tertutup atau terbungkam itu. Dan kan kita tahu beberapa situs itu sengaja dirusak, beberapa sosmed dari tokoh-tokoh kritis itu sengaja diobrak-abrik tuh. Dan itu yang kita rasakan sebagai pengendalian yang secara diam-diam dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menghalangi oposisi itu. Jadi kita ucapkan selamat datang demokrasi dan pastikan bahwa memang demokrasi intinya adalah ucapan kritik, bukan puja-puji itu. Tapi saya pikir ya Bung Rocky, ini statement dari Menteri HAM itu harus diikuti oleh revisi terhadap berbagai undang-undang dan aturan yang selama ini bisa digunakan untuk mengendalikan publik opini. Ini kalau tidak direvisi atau tidak segera dihapus, kan ini secara legal masih bisa disalahgunakan oleh aparat di bawah. Ya tentu, official public statement Presiden itu, pernyataan resmi yang diuraikan oleh Presiden soal jaminan menjamin bahwa hak kritik itu adalah bagian dari atau bagian paling utama dari hak asasi manusia, itu menimbulkan konsekuensi, yaitu harus direview semua aturan atau semua regulasi undang-undang apa aja yang dibuat di era Pak Jokowi yang membatalkan
keinginan atau menghalangi keinginan para kritisi untuk mengucapkan dengan cara yang sangat tajam kritik pada kekuasaan. Jadi LBH, BEM, masyarakat sipil, organisasi, ormas segala macam itu harus memungkinkan atau harus dimungkinkan untuk mengucapkan, paling tidak bukan dihalangi tetapi memberi kesempatan pada mereka sebagai bagian dari civic bargain, yaitu kesempatan seluas-luasnya untuk mengekspresikan pikirannya. Kan itu intinya tuh. Jadi undang-undang ITE atau segala macam aturan itu harus sudah mulai di review supaya pernyataan Presiden Prabowo itu langsung inline dengan kebijakan yang sebut aja dari atas ke bawah itu diberlakukan tuh. Jangan sampai sekedar ucapan Pak Prabowo karena undang-undangnya masih ada, lalu aparat di bawah itu suka-sukanya untuk mengintip rapat BEM, menteror keluarga para kritisi pemerintah. Kan itu yang nggak boleh terjadi. Jadi jaminan politik sudah diberikan oleh Presiden Prabowo, diterangkan dengan sangat lugas oleh Pak Natalius Pigai, oleh Menteri HAM, maka mesti aparat berikutnya juga melakukan hal yang sama itu. Dan kemungkinan untuk mengubah undang-undang, bukan sekedar kemungkinan, kepastian untuk mengubah undang-undang yang termasuk di dalamnya KUHP, yang di dalamnya masih ada sinyal pengendalian opini atau kritik rakyat, itu harus dibatalkan. Jadi review semua aturan yang menghalangi ekspresi bebas dari manusia Indonesia terhadap praktek kekuasaan. Saya kira itu dalil yang dipastikan oleh Pak Prabowo dan dikuatkan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia. Statement Menteri Pigai ini kan bisa kita jadikan semacam pegangan paradigma pemerintahan Prabowo yang menjunjung tinggi HAM. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara soal HAM kan tidak hanya berupa kebebasan dalam menyatakan pendapat atau menyampaikan kritik. Ini harus menjadi dasar semua kebijakan, termasuk masalah lingkungan hidup, deforestasi, dan lain-lain. Dan saya kira ini ya bukan hanya urusan Kementerian HAM. Kalau saya lanjutkan logikanya, itu berarti hak asasi manusia akan jadi paradigma utama di dalam menuntun kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Dia jadi paradigma, artinya semua kementerian harus berinduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hak untuk memperoleh gizi dengan cara mensuplai nutrisi pada ibu-ibu yang sedang hamil, itu adalah hak paling dasar untuk menghasilkan manusia yang taraf peradabannya itu tidak terhalang oleh kesulitan akses memperoleh basic needs itu. Demikian juga dalam pendidikan tuh yang diunggulkan juga oleh Presiden Prabowo. Demikian juga di dalam soal-soal yang menyangkut relasi politik luar negeri. Kan kita Indonesia harus jadi eksportir human rights ideas, itu dasarnya tuh. Kita tahu bahwa dunia hari ini dikendalikan secara hegemonik oleh Presiden Presiden Donald Trump, yang pada akhirnya mengabaikan soal hak asasi manusia tuh. Pidato Presiden Donald Trump itu dia mulai dengan membatasi Amerika dari imigran. Jadi dia mulai menimbulkan sensasi rasisme itu. Dia keluar dari rejim HAM, keluar dari lembaga-lembaga HAM nasional, internasional. Dia keluar dari kesepakatan climate change. Jadi terlihat bahwa Donald Trump betul-betul mengabaikan akhirnya semua aspek yang berhubungan dengan human solidarity. Sementara kita Indonesia didesain oleh para perancang, oleh para pendiri negeri ini untuk menghidupkan hak asasi manusia, karena kita punya pengalaman historis yaitu kolonialisme, punya pengalaman historis penjajahan. Jadi soal HAM itu betul-betul berakar di dalam sejarah kita. Nah, itu pentingnya pemerintahan ini diasuh dengan paradigma yang sama tuh. Dengan kata lain, Indonesia harus jadi faktor dalam upaya untuk menandingi kepongahan dari Amerika Serikat, dalam kepemimpinan Donald Trump yang mengabaikan atau bahkan tidak lagi ingin terlibat dalam urusan hak asasi manusia.
Jadi itu saya kira yang penting, dan Pak Prabowo akan menjanjikan untuk melindungi rakyat dan hanya terhadap rakyat dia bekerja. Itu artinya doktrin HAM itu mesti tiba pada semua pejabat negara tuh, dari atas sampai bawah tuh harus peduli pada HAM. Di dalamnya ada aspek-aspek peduli pada kesetaraan warga negara, peduli pada keinginan untuk mencegah kemiskinan akibat disparitas yang terlalu tinggi, keinginan untuk mengutamakan ekologi ketimbang ekonomi. Kan itu semua yang kita sebut sebagai hak bumi untuk dirawat oleh manusia, dan hak manusia untuk memperoleh hasil-hasil bumi itu di dalam kesetaraan. Jadi doktrin ini saya kira mesti sekali lagi jadi paradigma dari kementerian, bukan sekedar kementerian HAM yang memang sendirinya akan jadikan itu sebagai paradigma, tapi menjadikan paradigma kabinet. Dan itu yang akan kita lihat ke depan, bahwa demokrasi dihidupkan kembali justru setelah paradigma itu berubah dari pemerintahan sebelumnya yang anti kritik dan regulasi-regulasinya menghalangi pikiran kritis, dan kita pindah pada era keterbukaan seperti dipastikan oleh Presiden Prabowo. Kebijakan Prabowo ini semakin menegaskan kepada kita bahwa ya dia secara diametral bertentangan dengan berbagai kebijakan yang sebelumnya diambil oleh Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Jokowi, gitu para dukungnya menyebutnya ya. Dan dari geopolitik global ini juga bertentangan dengan langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Trump yang mengabaikan berbagai persoalan HAM atas nama kepentingan nasional Amerika Serikat. Sementara di Indonesia sendiri kan juga ini kalau kaitannya dengan hubungannya dengan Amerika Serikat ya, ini kan ada tanda-tanda perekonomian memburuk dan kebutuhan investasi termasuk dari Amerika Serikat itu sangat diharapkan. Ini menarik ini Bung Rocky, kita melihat dinamikanya ini antara soal bagaimana menjunjung tinggi kebebasan, penghormatan terhadap HAM, dan kemudian juga pertumbuhan ekonomi. Kabinet memang ada dalam kesulitan ekonomi, demikian juga rakyat, demikian juga korporasi itu, dan demikian juga UMKM, karena penghematan dan karena krisis, sebut aja jenis krisis baru di dalam ekonomi dunia itu, akibat dari perubahan politik di Amerika, dan sifat ketertutupan dari Amerika, atau upaya Amerika untuk melindungi produknya, tapi kemudian membatalkan perjanjian perdagangan internasional tuh, pasang tarif tinggi untuk mencegah komoditas lain masuk ke Amerika. Nah, semua itu menimbulkan semacam batalnya Indonesia membayangkan ada investasi. Batalnya Indonesia membayangkan bahwa dia bisa memperoleh kesempatan untuk membuktikan bahwa hilirisasi itu akan menghidupkan ekonomi dalam negeri. Jadi semua kesulitan itu dari sudut fundamental kita, fundamental ekonomi yang memang lemah selama 10 tahun era Pak Jokowi, dan bertemu dengan krisis baru di bidang supply energi dan harga-harga komoditas dunia. Jadi dalam kesulitan itu, jangan sampai kesulitan itu kemudian juga berakibat pada pembungkaman mereka yang kritis terhadap kekuasaan. Nah, kita ingin pastikan bahwa dalam keadaan kesulitan ekonomi pasti akan banyak social unrest, akan banyak demo. Nah, mestinya dari awal kita tahu bahwa demo itu dimaksudkan untuk teguran pada mereka yang gagal memberi hak pada publik menikmati kemakmuran, pada mereka yang menyebabkan disparitas Gini rasio kita memburuk, persepsi korupsi kita juga memburuk. Jadi semua hal yang ada di masa lalu di era Pak Jokowi justru dibalikkan dengan kepastian bahwa keadaan memburuk tetapi pikiran kritis tidak boleh dihalangi. Jadi justru dengan pikiran kritis itu terbuka percakapan baru untuk menghidupkan keyakinan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan ulang berdasarkan kemasukakalan kebijakan. Jadi bukan kebijakan yang dibuat hanya demi ambisi itu. IKN dalam hari-hari ini menjadi contoh bagaimana IKN itu akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Walaupun problemnya apakah dibatalkan atau dikurangi atau masih diblok, tetapi intinya tidak akan ada semacam selebrasi baru di IKN. Jadi itu penanda baru bahwa Indonesia memang ada dalam keadaan krisis. Nah, dalam keadaan krisis akan banyak protes pada pemerintah. Walaupun kita tahu krisis ini adalah beban atau
dilanjutkan dari krisisnya era Presiden Jokowi. Nah, karena itu masuk akal kalau sekarang kita lihat bertebaran poster-poster atau tuntutan untuk Jokowi diadili. Secara fisik kita lihat atau diedarkan di media massa. Jadi permintaan Jokowi diadili itu jangan menimbulkan semacam ketegangan baru seolah-olah Jokowi itu dilindungi oleh Prabowo. Kan Pak Prabowo sendiri mengatakan silahkan memberi kritik, termasuk kritik terhadap kebijakan yang memang sudah lalu tetapi impactnya masih ada sampai sekarang. Jadi efek dari pemerintahan Presiden Jokowi itu menyebabkan kita hari ini kekurangan kemampuan untuk mengucapkan kritik, kekurangan kemampuan untuk berharap bahwa ada kemakmuran di depan. Nah, semua itu yang dituntut oleh poster-poster yang sekarang beredar seluruh Indonesia, itu adili Jokowi. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.